dari SMA tuh suka banget sama yang namanya bahasa Inggris. Jadi aku masuk kelas itu dan study tournya dulu di Bali gitu pemirsa. Ini juga, ini cuma foto numpang numpang mobil orang pemirsa ya. Ini foto di depan mobil orang dulu tuh. Karena belum punya mobil sendiri gitu kan, akal-akalan pemirsa sama ngerti. So aku tuh iso tuku apa jenis Mercy ya kan, pamer Gucci gitu kan. Gitu pemirsa ya. Itu tadi ketika lulus SMA itu aku udah kelihatan tuir banget ya, kayaknya udah tua banget kalau di sini. Terus ini ada foto lagi. Ini ketika aku mau kuliah pemirsa. Ini foto aku ketika masuk kuliah. Jadi ini dulu aku ini pakai seragam ya. Ini dulu aku kuliah di Malang, di ITN Malang. Tapi karena usaha orang tua aku mulai bangkrut, jadi aku berhenti aja gitu. Dan dulu tuh aku nggak sempat ngomong kalau berhenti atau gimana, aku keluar aja gitu ya dari kampus ya. Sampai aku pada akhirnya dikirimi surat dari pihak kampus, katanya kalau aku nggak gimana katanya mau dikeluarin atau gimana gitu ya. Nggak masalah sih ya, karena aku juga udah nggak pengen kuliah dan aku udah nggak fokus sekolah karena gimana kok udah orang tua kan bangkrut. Jadi aku udah mikir, otakku tuh udah mikir, aduh orang tua aku bangkrut, ini udah pasti aku nggak bisa lanjut sekolah nih, apakah aku harus bertahan apa gimana. Jadi waktu itu masih bimbang banget ya. Ini tahun 2012 kayak, kalau nggak 2013. Jadi yowes, aku dari situ aku udah mikir, oke, aku kayaknya harus berhenti dan aku harus cari kerja nih. Karena kalau aku ngandelin orang tua tuh kasihan pemirsa, karena aku tuh nggak mau merepotkan orang tua ya, beneran ya. Aku tuh nggak mau, aku jadi orang bener-bener nggak mau bener-bener dikasih apa-apa gitu kalau aku nggak bener-bener minta, aku butuh. No, aku kalau bisa aku cari dewe pemirsa. Udah dari dulu tuh aku emang seperti itu orangnya gitu loh. Jadi meskipun dulu orang tuaku ada dulu ya, sempat kaya, sempat tajir gitu, aku minta apa aja bisa gitu. Tapi ya kadang dibeliin, kadang enggak juga gitu. Karena aku udah dididik dari kecil itu untuk bisa cari duit dewe gitu. Jadi ya gitulah. Ya seperti itulah pemirsa ya. Terus habis itu aku cari kerja di di Malang. Itu kerja dulu waktu itu di restoran apa itu ya, terus habis itu kerja untuk cuma beberapa bulan itu doang. Terus habis itu keluar, terus habis itu aku mikir-mikir lagi, kalau aku kerja di Indonesia aku bakalan stuck cuma di Indonesia, gajinya cuma kecil dan aku nggak bakalan berkembang. Sementara aku punya mimpi yang sangat besar gitu kan. Dari kecil tuh aku udah bermimpi pengen jalan-jalan, pengen pokoknya jauh, nggak cuma ada di Indonesia doang, pengen keluar negeri lah, pengen inilah tuh. Jadi aku cari cara gimana supaya aku bisa kerja di luar negeri dan gimana caranya aku bisa jalan-jalan juga gitu. Dan pada akhirnya aku pengen kerja waktu itu di Korea pemirsa. Dan ini adalah foto aku ketika ini ikut pelatihan di bahasa Korea gitu ya. Ini di Blitar juga. Ini foto aku, ini aku gendut banget, ini cabi banget fotoku ya waktu ini. Ini mau ke Korea pemirsa. Ini jadi foto mau ke Korea, tapi ya karena nggak rezeki jadi aku nggak berangkat ke Korea. Dan ini adalah foto aku ketika ini ujian ya. Ini ujian kayak ujian bahasa Korea gitu sih. Tapi ternyata aku nggak lulus ya. Jadi ya sudah. Ini karena tidak lulus ini lumayan ganteng sih. Tapi kalau kayak gini kayak dilihat gini foto-foto kayak orang pegawai ini ya, yang nagih-nagih hutang gitu apa sih? Kayak yang gitu loh, biasa nagih-nagih hutang apa gitu ya. Aduh ngeri pemirsa, nih fotoku yang ini. Cakep juga sih fotoku yang ini. Tapi gendut ya sayangnya ya. Ya itu adalah foto awal awal ketika aku mau cari-cari kerja, itu fotonya seperti itu. Dan ini adalah foto aku ketika
Ini udah mulai kurus ya. Ini lumayan cakep ini fotoku yang ini. Aku suka sih foto ini. Ini kelihatan dewasa gitu ya. Ini nggak tahu umur berapa. Ini tahun berapa? Kalau kayaknya 2013-an ya. Ini foto ini waktu aku mau ke kapal pesiar. Ya, jadi di awal-awal itu aku dulu sekolah lagi di perhotelan. Cuma berapa bulan doang untuk ngambil ijazah, dan sepeda motor, laptop yang dari kuliah itu tak jual semua untuk biayain ini pemirsa sekolahku itu pelatihan gitu ya. Jadi tak jual semua. Terus habis itu ya sudah gitu doang sih. Ini foto-fotonya sebenarnya masih banyak banget sih ini. Terus oh iya, ini foto yang tadi yang aku bilang aku pernah ikut ajang pencarian bakat nih. Ini foto ini adalah foto ketika aku ikut ajang pencarian bakat ya. Ini fotonya masih udah kotor sih. Ini tahun 2000. Ini aku kelas 1 SMA ya. Ini aku dulu pernah ikutan acara pemilihan bintang sinetron dan modeling. Jadi aku dulu dapat piagam penghargaan gitu pemirsa. Tapi piagam penghargaan nggak usah tak kasih lihat ke kalian karena nanti ada brand dari production house tersebut, nanti takutnya gimana. Sebenarnya brand production house-nya terkenal banget ya, film-filmnya banyak banget, tapi sayangnya aku cuma dapat piagam penghargaan doang. Karena kenapa? Mungkin aku tidak qualify waktu itu karena masih SMA juga, dan waktu aku hitam banget pemirsa. Jadi kan biasanya kalau jadi artis kan harus putih ya, harus glowing gitu kan. Kalau nggak tahu kenapa emang harus putih, kebule-bulean gitu baru kalian bisa jadi artis ya. Mungkin ada bule yang di sini yang jadi artis gitu juga sih ya kayaknya sih. Kan kalau di Indo kan gitu, kelihat orang kayak putih dikit gitu udah dijadikan influencer, jadi punya follower 10.000 gitu aja udah influencer, katanya endorse PP, endorse PP, endorse telak benjret pemirsa ya. Kayak gitu padahal followernya cuma beli. Ya begitulah ya, ngaku-ngaku artis tapi ternyata juga kemoceng gitulah ya. Dasar emang ya. Ya gitulah pemirsa ya foto-fotoku itu. Terus ini ada foto-foto lagi sih, ini foto sama keluarga. Ini kalau foto sama keluarga tuh susah pemirsa ya. Aku kadang-kadang kalau mau ngedit itu rempong. Ini ada foto aku sama bapakku nih. Ini aku sama bapakku, ini adekku baru lahir nih pemirsa ya. Ini baru lahir, dan ini aku kelas berapa nggak tahu, kayaknya masih kelas 1 SMP deh. Kelas 1 SMP apa 2 SMP aku nggak tahu, lupa. Ini ketika keluarga aku masih tajir melintir ya pemirsa ya, di kampung. Sekarang udah bangkrut, nggak punya apa-apa. Ini sekarang merintis lagi sih, bukannya nggak punya apa-apa. Ini masih SMP. Terus ini lagi ini foto aku, ini ngondek ya, foto aku ngondek, ini kelas 3 SMA. Ini foto sama teman aku, tapi aku sekarang udah tidak temenan lagi sama dia karena ada hal yang tidak aku suka gitu. Ada hal yang tidak aku suka, jadi lebih baik kita tidak usah berteman gitu ya kan, karena fake gitu ya. Temen fake itu banyak sekali. Aduh, aku paling benci orang fake gitu pemirsa, beneran deh. Terus ini foto, jadi fotonya kalau ini udah sampai vlog sini, yang bagian kedua ini aku pelenco-pelenco aja ya. ini SMA juga sih, ini SMA kelas 2 kayaknya. Jadi foto-foto aku tuh gitu-gitu aja sih yang ingin aku share ke kalian. Kalau kalian pengen lihat foto-foto aku yang lain ada di Instagram gitu. Jadi ada foto-foto lagi masih banyak sebenarnya, cuma ada di Indonesia sih. Jadi aku nggak ini pemirsa, nggak punya semuanya. Takutnya nanti kalau aku ini semua jadi kepanjangan vlognya, jadi bosen ya. Terus ini foto aku sama adekku nih. Ini di depan rumah itu ya. Ini adekku sek cilik, ini umur piro nggak roh. Ini aku masih SMP nih. Aku masih berondong banget ya ini ya. Aduh ya ampun, lucu fotonya. Aku tuh kalau lihat foto-foto tuh sedih, kadang pengen nangis tapi nggak bisa nangis gitu ya. Ada pemirsa dasar. Ya begitulah. Terus ini foto ini foto apa ya nih? Oh ini foto ini jalan-jalan tadi, ini sama Bude sama ponakan-ponakan juga sih ini. Ini fotoku yang cilik metisil di sana.
Ini nanti fotonya mau tak edit semuanya, pokoknya tak sensor yang bukan keluarga aku, yang maksudnya bukan aku sama siapa tuh nanti tak sensor semua. Ini di Candi Penataran pemirsa. Ini bapakku, yang sini budeku, yang ini aku, yang ini Cilik Metisil sama bapakku ini ya. Jadi aku tuh dari kecil tuh kecil umur segitu udah kehilangan sosok apa ya, sosok bapak juga, terus ibu juga, karena jauh ya pemirsa ya, karena bapakku kerja, ibuku kerja, jadi udah ditinggal kerja gitu. Jadi dari umur segitu tuh udah ditinggal kerja, jadi ya aku sampai sekarang tuh mandiri gitu, sudah terbiasa pemirsa. Jadi apa-apa tuh ya tak tandangi dewe gitu. Mungkin kadang dulu juga kalau aku ceritain semua ketika aku kecil mengalami apa yang orang tua aku nggak tahu, itu nggak bakal aku ceritain, karena ya kalau diceritain bisa kasihan juga kalau denger ya kan. Yang aku mungkin dulu dipukul sama orang, atau mungkin diolok-olok orang, atau mungkin aku diapa-apain orang gitu, aku masih ingat semua, tapi nggak bakalan aku cerita ke publik juga kan, itu kan masa lalu, jadi ya sudah lah gitu. Gitu pemirsa ya, jadi foto-fotonya cuma ini doang. Ini vlognya panjang banget, jadi nanti mohon maaf tak bagi dua pemirsa, karena ya itulah, karena kapan hari ada juga si netizen yang request gitu kan, Mas Irul punya ini, aku pengen dong ceritain masalahnya Mas Irul ketika masih kecil, masih ini, ada tuh netizen yang ya, tapi aku lupa di komentar video yang mana, jadi ini dia videonya aku tayangin ya. Gitu pemirsa ya. Ini jadi foto ketika aku masih bayi, dari bayi sampai aku udah kerja, dan sampai sekarang. Kalau sampai sekarang kalian bisa nonton di YouTube ya video-videoku yang nggak jelas itu, jadi kalian bisa tonton semuanya. Jadi ya gitu pemirsa ya, vlognya hari ini tidak usah panjang-panjang lagi karena takutnya nanti ngeditnya juga rempong. Jadi nanti ini videonya tak bagi jadi dua gitu, karena ini kepanjangan pemirsa, takutnya nanti kalian ngelihatnya bosan kalau panjang-panjang. Jadi kalau dibagi dua itu lebih enak, besok bisa ditonton lagi gitu pemirsa. Jadi gitu pemirsa ya, ini udah jam 2.30, aku mau makan siang dulu. Terus aku jam 4 mau potong rambut, tadi udah kemarin udah appointment sama hairstylist aku, jadi mau potong rambut. Aku tuh punya hairstylist sendiri pemirsa ya, gaya ya, karena aku nggak mau kalau potong rambut tuh potong-potong sama, misal bukan sombong ya, di tukang cukur biasa gitu, orangnya besok ganti lagi orangnya besok. Kalau potong rambut satu orang yang ngerti sama yang aku suka, sama yang ini yang sesuai dengan raiku ini pemirsa. Jadi nggak hasilnya nanti memuaskan gitu ya, biar tidak mengecewakan gitu pemirsa. Ya pemirsa ya, jadi foto-fotonya cukup gitu aja. Mungkin vlognya disambung lagi, jadi cerita-ceritaku itu tadi sampai sedih aku pemirsa ya, mohon maaf ya. Jadi ya wes lah, sampai ketemu di next vlog. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke pemirsa, sampai ketemu mungkin di hutan atau di Barcelona atau di mana aku nggak tahu. Oke, bye ya, aku capek ngomong aja dari tadi. Oke wes, bye, dingin juga ini. Oke ya, bye bye.